Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri, yaitu yang pertama nama saya Aina Martiah Rahmadi dan teman saya Sukma Sri Arianti. Langsung saja kita masuk ke materinya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa yang merangkum nilai-nilai luhur dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sejak diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun kesatuan di tengah keragaman budaya dan agama. Dalam konteks modern, Pancasila menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menggerus nilai-nilainya. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan internalisasi Pancasila di kalangan generasi muda sangat penting untuk menjaga relevansi ideologi ini. Kita masuk pada pengertian ideologi. Nah, ideologi berasal dari kata Yunani idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science-based ideas. Di dalam ensiklopedia populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti pedagogi, etika, dan politik. Kita masuk ke ideologi dalam arti praktis. Nah, ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Selanjutnya kita masuk ke penerapan ideologi. Penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut politik. Karena itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya merebut kekuasaan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai sesuatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara. Pendapat-pendapat pakar tentang ideologi. Yang pertama, Patmo Wahjono mengartikan ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Menurut pakar hukum tata negara ini, ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa, filsafat hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi mengandung kegunaan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa. Yang kedua, Mubyarto, pakar ekonomi ini mengartikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, M. Sastra Prateja, pakar budaya ini mengartikan bahwa ideologi ialah seperangkat gagasan yang membentuk tindakan dalam suatu sistem yang teratur. Ideologi berperan penting dalam membentuk identitas kelompok atau bangsa serta menyatukan mereka, berbeda dengan agama yang bersatu. Ideologi menyatukan orang dari berbagai agama melalui konsep kesatuan dalam perbedaan. Ideologi mampu mengatasi konflik sosial dan menciptakan nilai-nilai yang lebih tinggi dalam
masyarakat. Semboyan ini juga mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang terwariskan dari hukum adat. Yang keempat, Soer Canto Poespoardojo, seorang pakar sosiologi budaya, mengartikan ideologi adalah kompleks pengetahuan dari dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang kelima, Frans Magnus Suseno, seorang pakar filsafat, menjelaskan dua definisi ideologi, luas dan sempit. Ideologi secara luas merujuk pada nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman, seperti kesetiakawanan, namun banyak yang anggap istilah ini menyesatkan. Sebaliknya, penulis menggunakan ideologi dengan positif sebagai nilai luhur atau ideologi terbuka. Ideologi sempit adalah teori tentang makna hidup dan nilai yang harus diikuti tanpa bisa dipertanyakan, dikenal sebagai ideologi tertutup. Kata ideologi selalu negatif, menyatakan pemaksaan gagasan yang melindungi kepentingan kekuasaan tertentu. Selanjutnya, ada kekuatan ideologi. Menurut Alfian, seorang pakar ilmu politik, mengemukakan bahwa kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada kualitas 3 dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri. Yang pertama, dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam dan atau hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya, menjadi vulgais atau jiwa bangsa. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dan menurut pakar ini, Pancasila memenuhi ketiga dimensi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah ideologi yang mencerminkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan politik Indonesia. Ideologi ini berfungsi sebagai pegangan dalam berbagai aktivitas dan harus fleksibel serta terbuka. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilainya dapat berkembang sesuai zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai instrumental dari Pancasila harus mengacu pada nilai dasarnya dan dioperasionalkan menjadi nilai praksis seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran atas nilai dasar ini dapat dilakukan melalui dokumen konstitusional seperti GBHN dan peraturan perundang-undangan. Konsensus nasional adalah cara untuk mencapai kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Budaya asing hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan budaya Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti Children of God akan ditolak oleh masyarakat Indonesia. Mekanisme pengembangan ideologi Pancasila. Pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam GBHN adalah bagian penting pembangunan nasional Indonesia melalui bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional atau IPOLEK Sosbud Hankamnas. Sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
atau MPR RI. Pembangunan yang merupakan implementasi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pemikiran kenegaraan dapat diawali pada 3 sumber materi penyusunan pembangunan, yaitu yang pertama, di lingkungan praktisi, terutama pada instansi lingkungan penyelenggara negara. Yang kedua, di lingkungan ilmuwan dan pengamal. Yang ketiga, di lingkungan organisasi bermasyarakat dan organisasi kekuatan sosial politik. Dalam praktisi, nilai-nilai operasional Pancasila harus dikembangkan. Ilmuwan dan pengamat juga harus mendasarkan pemikirannya pada ilmu pengetahuan dan gagasan dasar. Organisasi kemasyarakatan harus memperhatikan nilai-nilai ini dalam pengembangan ideologi Pancasila. Proses pengembangannya dimulai dari individu, kelompok organisasi, hingga lembaga formal seperti lembaga perwakilan dan pertemuan-pertemuan ilmiah. Ini penting untuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Moyardiono memaparkan perbedaan ketiga macam nilai di atas sebagai berikut. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang sangat abstrak, umum, dan tidak terikat oleh waktu atau tempat. Nilai-nilai ini menyangkut eksistensi suatu hal, termasuk cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar ini ditetapkan oleh para pendiri negara seperti kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, menolak individualisme dan egoisme. Nilai-nilai ini juga terwujud dalam pembukaan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua ada nilai instrumental. Nah, nilai dasar adalah pedoman kinerja dalam situasi tertentu, harus disesuaikan dengan zaman. Nilai instrumental seperti kebijakan, organisasi, proyek mengikuti nilai dasar dan terpengaruh perubahan, perlu penyesuaian. Nilai ini kontekstualisasi nilai dasar agar relevan dengan masalah zaman, dikembangkan oleh lembaga negara, tercantum dalam dokumen kenegaraan. MPR, Presiden, dan DPR bertanggung jawab. Nilai instrumental juga mencakup hukum dasar tak tertulis. Yang ketiga, nilai praksis. Interaksi nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu adalah dinamis. Nilai praksis merupakan pertarungan idealisme dan realitas, terwujud dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara tertulis maupun tidak tertulis di berbagai sektor masyarakat. Kritik sering terjadi pada pelanggaran nilai praksis seperti korupsi, penyiksaan, perselingkuhan, dan perjudian yang seharusnya tidak terjadi. Itulah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.